Ini kemarin saya nemu sebuah akun yang cukup keren ya, dan ternyata omsetnya di TikTok Affiliate itu gede banget. Dan ini merupakan sebuah cara baru sih buat teman-teman yang sebelumnya, Bang, saya tuh nggak pede dengan wajah saya. Atau mungkin kalian juga mikir nih, Bang, saya nggak pede nih Bang, saya nggak good looking. Atau saya juga pengen jualan produk wanita nih Bang, tapi nggak cocok dengan wajah-wajah saya, dengan muka-muka saya. Malah orang akhirnya nggak percaya dan nggak mau beli. Nah, akun yang satu ini mungkin bisa jadi inspirasi kalian ya, karena akun itu keren banget dan omsetnya lumayan, nggak lumayan lagi sih, bahkan gede banget karena udah level 7. Yaudah, langsung aja yuk kita akan bahas di video kali ini. Oke, jadi nama akunnya adalah Laku1009 teman-teman. Dan ini kalian bisa lihat ya omsetnya teman-teman per 22 Agustus 30 hari ke belakang itu 2,3 M ya, produk terjualnya 27.000 dan 99% dari video ya teman-teman. Terus kemudian selanjutnya di sini teman-teman juga bisa lihat produknya ya. Jadi rata-ratanya videonya itu 772. Jadi kalau kita bagi 30, wah ini sehari lumayan nih. 772 kita bagi 30 hari. Nah, per hari rata-rata sekitar 25 video yang diupload. Ya kadang mungkin 25, kadang mungkin 26 dan cukup lumayan brutal ya. Nggak lumayan lagi sih, 20 guys. Terus kemudian ini mayoritasnya ini 50-50 ya, laki-laki dan perempuan. Padahal produknya adalah produk-produk jualan produk perempuan. Nih, omsetnya guys, kemarin sempat naik seharinya itu sempat sampai 135. Terus dia itu standarnya biasanya itu sekitar di 50 sampai 60 juta per harinya. Tuh, produknya produk-produk fashion kayak gini ya. Tuh, modelnya seperti ini nih, teman-teman. Nah, ini kan sekilas biasa ya, tapi asal kalian tahu, ini nggak tahu mungkin istrinya atau talentnya atau adiknya atau keluarganya yang lain, ini suaranya tuh cowok. Jadi yang konten tuh sebenarnya cowok, tapi ada talent yang bantu untuk memperagain bajunya tuh ya, yang pegangin bajunya, yang show bajunya seperti apa, seperti itu. Jadi benar-benar pure suaranya tuh suara cowok teman-teman tuh. Ini yang cari kaos olahraga bla bla bla, ya ala-ala kayak cowok-cowok biasanya aja, cuman ada talentnya yang bantu pegangin produknya, yang bantu actionnya dan seterusnya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat akunnya ini followernya 113-an ya teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat sendiri di sini tuh. Semua video-videonya di sini tuh dia menggunakan suara dia sendiri teman-teman. Suaranya suara cowok, tapi yang memperagakannya itu cewek gitu. Tuh. Ya teman-teman ya. Jadi paham ya apa yang saya maksud ya. Jadi kalau misalnya teman-teman nggak pede, nggak mau menampilkan wajah kalian, ya kalian coba cari temen atau cari-cari kerabat yang mau nih kerjasama nih, atau mungkin kalian bayar juga boleh. Nah, nanti kalian tinggal yang videoin sambil kalian yang ngomong, kalian yang jelasin. Nah, nanti yang memperagain, yang show bajunya itu adalah talent atau orang lain. Nah, dari sini ini aman dan intinya kan original, intinya bukan comot-comot sana sini, intinya adalah karya kalian sendiri juga ya, meskipun nggak menampilkan wajah kalian, tapi ya tergantung tujuan utama kalian nge-TikTok apa. Pengen dikenal, pengen terkenal, atau pengen cari cuan. Kalau pengen cari cuan, nggak pengen terkenal banget, ya udah full jualan affiliate kayak gini nih, seperti cara beliau ini. Keren ya, suaranya suara-suara cowok, tapi jualannya produk-produk cewek, yang mana ya kita semua tahu ya teman-teman ya, barang-barang fashion itu tentu saja banyak yang tertarik gitu loh di produk-produk fashion gitu teman-teman. Tuh ya, mantap banget ya teman-teman ya. Terjualnya 27.000 pieces terjual produknya. Semuanya dari video, sehari 25 video. Lumayan sih, tapi ini kan jadi hitungannya berdua. Ada yang jembreng-jembrengin, ada yang lipat-lipat lagi. Nah, kalian tinggal ngomong sambil ngamerain. Nah, itu akan lebih enteng sih dibandingkan kalian sendiri semuanya. Kalian harus tampil, kalian harus ngerekam, harus pencet kamera sendiri. Nah, itu tentunya ya lebih berat. Kalau berdua gini akan lebih mudah. Nah, kalian bisa pakai talent ya, kalian bisa pakai keluarga kalian yang mau ya kerja sama aja. Kalau awal-awal masih teman-teman belum ada belum ada uang atau belum ada gaji, belum ada penghasilan, ya kerja sama aja, mungkin dia bantu beliin traktir makan siang kah atau traktir makan malam kah. Nah, nanti teman-teman kalau udah jalan ya tinggal rekrut karyawan, gaji bulanan itu boleh, atau sistem bagi hasil. Nah, menurut saya kalau memang sama keluarga sendiri, terapkan aja sistem bagi hasil. Karena apa? Karena kalau sistem bagi hasil itu tentunya sama-sama semangat. Sama-sama kalau misalnya dapat penghasilan gede, sama-sama diuntungkan. Jadi nggak malas-malesan, tetap totalitas.
Dan ya siapa sih yang nggak mau penghasilannya gede? Kalau ketika penghasilannya udah gede, udah naik, pasti ya sangat semangat tinggi sekali bukan? Untuk bisa terus berjuang gitu loh. Bisa terus memperbaiki, bisa terus belajar. Karena kalau karyawan ya kalian nggak bisa mengharapkan dia untuk ini ya, untuk effort ya gitu loh. Ibaratnya kayak yang susah. Karyawan zaman sekarang tuh susah banget untuk ikut mikirin gimana untuk membesarkan bisnisnya, membesarkan income itu susah. Sama sekarang karyawan itu susah seperti itu. Nah, ya, cuman ya mungkin kalau misalnya dia susah dapat pekerjaan, terus kemudian kalau pekerjaannya itu cuman dapat dari kalian gitu ya. Nah, kalau misalnya kalian nggak dapat pekerjaan, nggak dapat income terus, TikTok kalian itu kalian nggak mau lanjutin, tutup, kan dia jadi kehilangan pekerjaan. Nah, dari sini sebenarnya ya sama aja sih gitu loh. Jadi kecuali memang penghasilan kalian udah gede gitu ya, income-nya udah cukup banget buat gonta-ganti karyawan ya nggak ada masalah. Gitu sih teman-teman. Jadi perlu diperhatikan kayak gitu aja. Kalau misalnya teman-teman mau sistem karyawan aja juga nggak ada masalah, sistem bagi hasil juga nggak ada masalah. Kalau sama istri sendiri mah sistem bagi hasil aja, ya. Atau mungkin sama adik sendiri gitu. Tapi kalau kalau misalnya teman-teman, bang nanti kalau adik saya nggak mau, bingung lagi, terus pusing lagi, ya sudah berarti pakai sistem karyawan aja. Kalau dia resign ya tinggal ganti yang baru, seperti itu. Intinya kan kata-katanya, teknisnya, cara ngontennya itu kan dari kalian semua sudah ada ya. Jadi keren ya teman-teman ya, kalau kita perhatikan lagi bener-bener jarang loh. Coba kita cek yang paling populernya ya kontennya. Tuh. Kontennya seperti ini. Ini ada mungkin ada beliaunya nih. Tuh, ini nih ada beliaunya nih. Beliaunya pernah sempat ngonten sendiri nih teman-teman. Tuh, selanjutnya di dubbing. Jadi memang dari awal kayaknya konsep beliau itu seperti itu teman-teman. Dari awal konsepnya itu ya memang dia ngedubbingin ya, coba. Oh enggak sih, kakaknya sempat ngomong berarti guys. Tuh. Nah, mungkin gantian kali ya. Tuh. Soalnya kemarin saya scroll itu yang ngomong bapaknya mulu. Tuh, ya yang ngomong bapaknya mulu, cowoknya mulu. Tuh, cowoknya mulu. Tapi padahal sebenarnya untuk yang nggak tahu ini talent apa saya nyebutnya ya. Mungkin untuk kakak yang cewek ini sebenarnya dia juga jago loh ngomongnya, juga bagus ngomongnya teman-teman ya. Tuh, cuman ya mungkin capek, lelah, jadi bisa gantian. Enak juga ya berarti strategi kayak gini ya. Jadi ibaratnya kalau strategi kayak gini itu bisa dibilang saling meringankan satu sama lain ya, saling membangun akun. Satunya capek ngomong, satunya yang peragain. Satunya yang capek peragain, gantian dia yang ngomong. Jadi nggak monoton kerjaannya, nggak bikin bosen juga, dan nggak itu mulu aja yang dikatain. Karena kan kadang jujur ya, saya udah lama banget di affiliate ya. Kadang saya tuh kayak capek itu karena capek di pikiran, yang diomongin tuh itu aja. Jadi ada kayak kejenuhan yang luar biasa, yang mana kejenuhan ini suka tidak suka, sadar atau tidak, itu tuh bener-bener menguras energi kita teman-teman. Ya kayak bener-bener energi kita tuh kayak terkuras banget gitu loh. Karena memaksakan diri untuk ngomong sesuatu yang itu mulu. Jadi apa ya ibaratnya, bahasanya itu bisa dibilang energinya tuh habis. Muter-muter di situ-situ aja ya. Jadi buat teman-teman tetap semangat ya. Jadi ada aja jalan yang mungkin bisa teman-teman coba pelajari, coba tekunin. Cara ini mungkin bisa jadi peluang juga buat teman-teman semuanya. Dan saya harap teman-teman juga bisa terus optimis gitu ya. Karena gini loh, di affiliate itu banyak misterinya. Kadang sesuatu yang menurut kita, video ini bagus tapi nggak laku-laku. Kadang yang menurut kita video jelek malah laku. Apalagi sekarang ini udah eranya GMV Max ya. Sejak era GMV Max itu terkadang kita gak perlu bikin video yang sempurna-sempurna. Kadang video dengan durasi pendek, terus gak banyak ngomong, bahkan pakai musik atau pakai teks doang, itu tetap laku. Ya meskipun TikTok dulu pernah keluarin aturan video non interaktif tidak akan direkomendasikan, tapi kenyataannya banyak kok akun-akun yang tidak interaktif videonya tapi omsetnya gede-gede. Ya kenapa? Karena GMV Max yang nyamber. Mungkin secara organik gak disebarkan sama algoritma TikTok yang organik, tapi kalau udah kena GMV Max ya ngebut-ngebut juga ya. Jadi ya itulah ya teman-teman ya, GMV Max pastinya akan memilih konten yang menghasilkan penjualan paling banyak, akan mendapatkan budget yang paling banyak pula. Gitu teman-teman. Jadi ya lebih banyak hoki-hokian dan keberuntungan aja, dan ya pemilihan produk juga sangat penting sih di sini ya. Jadi
Mungkin segitu aja apa yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.